Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Bu Tiwi di channel pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk prokes dimanapun kita berada. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Menggunakan masker dengan baik dan benar, menutup hidung dan mulut kita. Menjaga jarak aman dengan orang lain minimal 2 meter. Menghindari kerumunan. Kemudian untuk yang kelima, mengurangi mobilitas ke luar kota. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat kita terima, dapat kita pelajari dengan baik. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah membukakan pintu hati kita dan telinga kita sehingga kita dapat belajar dengan lebih baik. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran yang keempat. Pada pembelajaran yang keempat ini, kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup dan juga akan belajar tentang bersyukur kepada Tuhan. Anak-anakku yang hebat, setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Tumbuh yaitu bertambah ukuran tinggi dan berat badannya. Pertumbuhan makhluk hidup sangat dipengaruhi oleh makanan dan minuman yang dikonsumsi dan juga kebiasaan berolahraga. Manusia, hewan, dan tumbuhan semua mengalami pertumbuhan. Untuk agar bisa tumbuh secara maksimal atau optimal, makhluk hidup memerlukan makanan bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang itu apa saja? Mari kita pelajari materi kita hari ini. Makanan bergizi seimbang ini harus mengandung karbohidrat. Karbohidrat dapat kita peroleh dari nasi, roti, jagung, gandum, kentang, ubi, bahkan juga bisa berasal dari mie dan pasta. Karbohidrat inilah yang memberikan tenaga bagi tubuh kita. Selain itu juga harus mengandung protein. Protein ini bisa berasal dari protein nabati seperti tahu dan tempe dan juga protein hewani seperti ikan, telur, dan juga daging. Protein inilah yang akan menggantikan sel-sel tubuh kita yang rusak. Misalnya, anak-anak ada yang terjatuh dan terluka. Nah, protein inilah yang nantinya akan memperbaiki bagian tubuh yang terluka tersebut. Makanan bergizi seimbang juga harus mengandung berbagai macam sayuran. Bisa itu brokoli, ada juga kangkung, kemudian ada kapri, ada juga sawi. Nah, sayur-sayuran ini banyak mengandung vitamin dan mineral yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Seperti wortel. Wortel ini sangat baik untuk menjaga kesehatan mata.
Kemudian ada brokoli yang tinggi akan vitamin C yang dapat membantu tubuh kita untuk tetap terjaga daya tahan tubuhnya, atau kata lain dapat juga untuk menjaga imunitas. Selain itu, sayuran juga kaya akan serat sehingga dapat memperlancar pencernaan kita. Kemudian makanan bergizi seimbang juga harus mengandung buah-buahan. Ada banyak sekali macam buah-buahan yang bisa kita konsumsi. Semua rasanya juga pasti enak. Ada juga jeruk ya, salah satu buah-buahan yang tinggi akan vitamin C. Saat ini dalam kondisi pandemi seperti ini, vitamin C sangat baik untuk menjaga imunitas dan daya tahan tubuh kita. Kemudian ada pepaya, meskipun pepaya ini jarang sekali ya orang yang suka, namun pepaya juga memberikan manfaat yang besar dalam menjaga sistem pencernaan kita. Itu ya anak-anak, sekilas tentang buah-buahan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Makanan bergizi seimbang yang mengandung protein, karbohidrat, sayuran, buah dapat kita sempurnakan dengan menambah susu yang lebih kita kenal dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan ini dapat membantu pertumbuhan kita agar dapat optimal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Anak-anak, kita harus selalu bersyukur atas pertumbuhan yang kita alami. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan proses pertumbuhan yang sangat baik terhadap kita. Nah, rasa syukur inilah dapat kita lakukan dengan cara menjaga kesehatan tubuh. Kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh agar pertumbuhan kita tetap baik dan terjaga. Anak-anak, saat pandemi seperti ini, kita harus wajib menjaga kesehatan tubuh kita. Bagaimana caranya? Yuk kita cek berikutnya. Pertama, dengan cara makan makanan bergizi seimbang, yaitu makanan yang mengandung karbohidrat, protein, sayuran, serta buah-buahan. Yang kedua, dengan cara olahraga. Olahraga bukan hanya secara lari ataupun kegiatan olahraga yang berat. Berjalan, kemudian menyapu, bersepeda, itu juga sudah termasuk olahraga. Intinya, kita menggerakkan badan kita. Cara ketiga yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh yaitu dengan cara rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik agar kuman-kuman yang menempel pada tangan kita dapat mati atau dapat segera kita atasi, karena tangan kita merupakan salah satu media tempat tumbuh kembangnya kuman, apalagi ketika tangan kita dalam keadaan lembab. Cara keempat yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dengan cara istirahat yang cukup. Istirahat yang paling baik adalah dengan cara tidur minimal 8 jam dalam sehari agar tubuh kita kembali fit untuk melakukan kegiatan esok hari. Kelima, dapat kita lakukan dengan cara berjemur. Berjemur selama 10-15 menit bisa meningkatkan vitamin D untuk pertumbuhan tulang dan juga dapat menambah daya tahan tubuh kita. Cara yang keenam dapat kita lakukan dengan menggunakan masker. Masker digunakan oleh orang yang sehat maupun orang yang sakit. Saat pandemi seperti ini, kita diupayakan untuk menggunakan masker secara ganda atau double ya. Bagian dalam menggunakan masker medis dan bagian luar menggunakan masker kain. Cara terakhir yang dapat kita lakukan yaitu mengkonsumsi vitamin C. Vitamin C dapat kita peroleh dari makanan seperti sayuran dan buah yang kita makan sehari-hari. Namun, jika diperlukan, kita diperbolehkan mengkonsumsi vitamin C sesuai dengan dosis usia kita.
Itu cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh saat pandemi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Kita sebagai manusia hendaknya selalu bersyukur atas pertumbuhan badan yang kita alami, sehingga kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Salah satu cara bersyukur kepada Tuhan yaitu dengan cara menjaga kesehatan tubuh yang sudah kita bahas awal. Di antaranya yang pertama yaitu dengan menjaga asupan makanan bergizi seimbang, olahraga teratur, menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian mengkonsumsi vitamin C jika diperlukan, dan berjemur. Bersyukur kepada Tuhan merupakan pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan simbol bintang. Demikian anak-anak materi pada pembelajaran pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa esok. See you next time.